Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Rabu, 22 Juni 2022, Pekan Biasa ke-12. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Raja-Raja, bab 22, ayat 8 sampai dengan 13, bab 23 ayat 1 sampai dengan 3. Mazmur bab 119 ayat 33 sampai dengan 35, 37 dan 40. Injil Matius bab 7 ayat 15 sampai dengan 20. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri, atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik ini menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nabi palsu, serigala berbulu domba. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam khotbahnya di bukit hari ini, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Serigala berbulu domba banyak bergentayangan saat ini. Mereka itu menawarkan berbagai kenikmatan dan kemudahan dunia yang ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Banyak orang terjebak oleh rayuan gombal nabi-nabi palsu yang kini marak di kalangan masyarakat. Lalu, bagaimana ciri-ciri yang tampak dari nabi palsu itu? Nabi palsu memiliki sifat munafik. Di sisi lain, ia tampak baik, tetapi aslinya jahat. Seperti dikatakan dalam ayat di atas, mereka menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya serigala yang buas. Nabi palsu melakukan mujizat. Nabi palsu dapat saja melakukan mujizat, tetapi datangnya tidak dari Tuhan. Mereka melakukan itu dengan sihir-sihirnya yang dapat menipu umat manusia.
Nabi palsu memiliki sifat menyesatkan. Dalam kitab suci ada tertulis akan ada nabi palsu yang menyesatkan banyak orang. Nabi palsu akan menyesatkan dengan ajaran-ajaran yang menyimpang dari kebenaran. Nabi palsu memiliki sifat jahat dan berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tujuan yang jahat untuk mencerai-beraikan umat Allah. Nabi palsu memiliki sifat jahat dan tidak sesuai dengan perkataannya. Dari perbuatan yang dilakukannya itu, kita akan mengetahui nabi yang palsu. Ia dapat memperdaya manusia dari perkataannya yang baik. Ia tidak menunjukkan teladan hidup yang kudus dan yang dikehendaki oleh Allah. Nabi palsu menyangkal dan tidak mengakui Tuhan Yesus. Dalam kitab suci, surat pertama Rasul Yohanes, bab 4 ayat 1 sampai dengan 3 dikatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia." Nabi-nabi palsu tidak mengakui Tuhan Yesus. Mereka menyangkal Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, berhadapan dengan berbagai pengajaran itu, Yesus mengingatkan para murid agar waspada dan mengambil sikap yang jelas. Mereka harus mengenali pengajar-pengajar yang benar. Ada pengajar yang sejati, tetapi ada juga pengajar yang sebenarnya adalah serigala yang membahayakan para pendengarnya. Ada pengajaran yang membuahkan kebaikan, tetapi ada pula pengajaran yang menghasilkan buah yang tidak baik. Para murid harus jeli mengenali pengajaran itu dengan melihat buahnya, karena setiap pengajaran yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus telah memberikan segala hidupnya untuk semua manusia. Namun, manusia tidak membalas kasihnya. Manusia semakin menjauhkan diri dari Allah, maka yang terjadi adalah kejahatan yang merajalela di mana-mana. Kejahatan itu datangnya dari mana? Yang pasti akibat dosa manusia yang makin mengingkari Allah. Allah sebagai sumber belas kasih tidak ditanggapi, sehingga Allah hanya slogan atau hanya di mulut saja. Oleh karena itu, pada kesempatan ini
marilah kita menjauhkan praktek-praktek jahat yang hidup subur di kalangan masyarakat. Berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa, devosi, membaca kitab suci selalu menjadi inspirasi dalam kehidupan kita setiap hari. Doa dengan kerendahan hati sangat menyenangkan hati Tuhan, serta rasa tobat dalam hidup ini pasti Tuhan akan berkenan terhadap hidup kita sendiri. Saudara, diam diri sejenak. Resapkanlah kata-kata Yesus berikut ini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Mohonlah Tuhan agar menjadi seorang pengajar yang sejati di dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar aku tidak jatuh dalam kesesatan yang dapat merasuki imanku. Semoga aku bertumbuh menjadi pohon yang baik, yang senantiasa menghasilkan buah-buah kebaikan bagi orang lain. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Rabu, selamat beraktivitas. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.